Oke, teman-teman, balik lagi bersama saya Hendra Iriansa di channel Melanesia Freedive. Kita lanjutin Melanesia podcast-nya, ngobrol bareng instruktur freediving di Indonesia. Instruktur yang kali ini agak sedikit spesial ya, karena menurut saya dia punya talenta yang bagus di dunia freediving sejak awal saya pertama kali ketemu. Oke, nanti sebentar kita coba tanya-tanya langsung sama dia. Kita ngulik awal karir dia sebagai seorang instruktur, sebagai seorang freediver, dan suka dukanya dia setelah menjadi seorang freediver. Oke, langsung saja. Let's go! Gila. Oke guys, kita udah bersama dengan Pak Ican Kardus, salah satu kawan lama instruktur freediving juga di Indonesia. Kenal dia pertama kali sebenarnya di kompetisi ya. Jadi kompetisi yang pertama kali membuat saya kenal dengan dia. Salah satu tuh kawan freediver yang punya talenta sangat bagus di dunia freediving. Cuman sayangnya itu hari kasus yang lu disentuh sama Badi akhirnya buat performa dia yang luar biasa hari itu akhirnya jadi 0. Oke, but it's okay. Itu pengalaman buat Iya, betul. Semua orang pernah bikin kesalahan. Jadi 2000 berapa Chan itu ya? 2017 apa 2016. Oh, itu. Iya, kurang lebih di Simpruk apa ya? Jadi kompetisi di Simpruk IDAP. Iya, betul. IDAP 2016. Ican itu hari kalau nggak salah sempat statik lebih dari 5 menit. Semuanya clear, aman, tapi ada sedikit kesalahan dari yang gimana aturan mainnya memang seperti ya kita harus hormat. Iya. Itu gimana lu perasaan lu hari itu gimana, Chan? Sempet mau marah, cuma mau gimana ya? Gue yang minta dia dan dia yang ngelakuin kesalahan, ya berarti awal mula kesalahannya dari gue juga lah. Jadi buat pengalaman aja dan belum rezeki memang. Iya, tapi lu ikhlas. Biar ada ikhlas. Ya biar ada motivasi, biar ada introspeksi buat tahun depannya. Iya. Tapi sama yang bersangkutan sudah aman ya? Nggak ada masalah sama sekali. Justru dianya yang nggak enak sama gue. Oh, iya Pak. Tapi tahun selanjutnya akhirnya Ican comeback stronger dengan performa yang luar biasa. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Ini teman-teman, nama aslinya Sutiswan. Aku cuma tahunya Sutiswan sih. Apa ada nama? Emang itu aja. Gue tahunya Sutiswan, tapi teman-teman lebih banyak kenal dia Ican di Instagram dia Ican Kardus. Kardus itu apa sebenarnya, bro? Bisa ngobrol sedikit? Jadi kardus apa ya? Kardus tuh orang taunya kardus itu kotak. Tidak berfungsi saat nggak ada isinya, benar nggak? Ya. Tapi di satu sisi kardus bisa dimanfaatin buat hal lain kayak bikin prakarya atau bisa dikiloin. Jadi sebenarnya nggak nyambung sama sekali sama kehidupan, cuma filosofinya kurang lebih kayak gitulah. Iya. Jadi akhirnya familiar banget, orang lebih banyak kenal dia sebagai Ican Kardus. Iya, awalnya cuma kayak orang kata dasar lu kardus, cuma jadi nama. Iya. Tapi apapun itulah, yang penting sehat-sehat terus. Selamat tahun baru 2021, Chan. Ya, selamat tahun baru. Setelah kurang lebih berapa tahun lu jadi instruktur? Setahun lebih ya? Belum, hampir setahun. Tahun ini pas 1 tahun. 1 tahun lebih dikit deh. Gimana? Ada perubahan dalam hidup lu secara pribadi, individu, atau karena gini kan kita jadi instruktur secara tidak langsung orang nyontohin ya, kita begini, kita begitu, kita begini. Kira-kira ada berdampak sama hidup lu sebagai seorang Ican nggak di luar sana? Kalau sebagai seorang Ican masih sama, cuma tantangannya adalah harus benar-benar bisa maintain waktu. Jadi gue bisa ngebagi antara kerjaan. Gue kan nggak full time ngajar kayak yang lain kan. Gue masih ngantor, jadi harus benar-benar bagi antara kantor, ngajar, hobi sama keluarga. Betul. Sama benar-benar maintain daya tahan badan sih, kayak soalnya kan di COVID gini, kalau misalkan imun drop, resiko tertular lebih tinggi. Jadi
cuma itu aja sih kendalanya. Betul. Mengawali karir sebagai seorang freediver tahun berapa, Chan? Lu belajar jadi tersertified tahun berapa ya? Kalau certified itu 2 bulan sebelum kita ketemu, Pak. Jadi pas kita ketemu di Compete 2016 itu gue baru kayak certified 2 atau 3 bulan. Terus langsung berani ikut Compete ya karena penasaran sejauh mana sih kita bisa push. Itu langsung AIDA 2, 3, 4 itu memang langsung sama Jason atau lu sempat pindah-pindah instruktur, sempat cari pengalaman sama Jason ya? Sampai sekarang akhirnya tergabung di Let's Freedive. Betul. Sebenarnya sih sama Let's Freedive tuh awalnya cuma mau kayak gue bantu nih masalah sosial medianya dan websitenya deh. Tapi ternyata Jason nggak cuma mau sampai situ, dia maunya lebih. Jangan cuma terlibat di balik layar aja, Chan. Kalau bisa sekalian fokusin sampai ngajar kalau bisa. Dan ternyata baru ke Kabul tahun lalu bisa jadi instrukturnya. Iya. Berarti dari 2016, 17, 18, 19, buset. Lu berproses panjang banget, tapi menurut saya itu lu salah satu dari instruktur yang menurut saya memilih jalur yang sangat tepat, karena mengingat zaman sekarang ya beberapa orang yang sangat mudah untuk mengambil titel sebagai seorang instruktur, tapi prosesnya sangat cepat. Tapi kita nggak bisa salahin juga. Kita nggak bisa salahin juga karena ya mereka ada duit, ada waktu, pengen belajar, ya kenapa tidak? Tapi kalau mau dibilang saya sebagai pribadi sih melihat seorang Ichan ini memang sangat tepat karena proses belajarnya panjang. Buset, dari 2016, 17, 18, 19, 20, buset 5 tahun lu belajar sambil nabung mungkin ya, melihat kondisi sudah siap, akhirnya jalannya. Dan 2020 akhirnya tersertified sebagai seorang instruktur. Udah start ngajar belum? Udah start ngajar belum? Udah. Gua itu dia apesnya, nggak apa sih, kayak memang jalannya Tuhan ya. Pas jadi instruktur tiba-tiba COVID. Jadi nggak terlalu nggak nge-push banget untuk cari murid banyak-banyaknya. Tapi kan setidaknya waktu lu di Let's Freedive kan dengan konsep yang Jason Hakim buat kan, setidaknya lu udah siap begitu lu jadi instruktur, lu udah siap langsung ketemu sama student, nggak masih kikuk-kikuk apa segala macam ya. Menurut saya mungkin begitu ya. Iya betul. Ya, karena sebenarnya siap atau enggaknya menurut saya ya, karena pas jadi instruktur itu nggak semata-mata kita mudah gitu presentasi materi di depan orang. Ya. Itu kayak pintu yang harus kita buka. Setelah kebuka ya udah, keluar masuknya udah gampang. Di awal tetap kikuk sih teori. Ya. Tapi by the time dia bakal mulus ya. Ya, by the time bakal luas lah ke depannya. Iya. Menarik. Terus yang bikin lu bertahan dari 2016 sampai sekarang di dunia freediving ini apa, Chan? 1 poin aja maksudnya yang di dunia freediving kan gue taunya lu main sepeda juga, lu sering kayak trail run juga apa segala macamnya. Freediving lu juga tetap jalanin. Kita bahas soal passion apa bukan, itu sesuatu yang bikin lu akhirnya tetap bertahan di freediving. Itu apa sih? Pada dasarnya gue tipe orang yang kemana-mana selalu bawa gelas kosong, Pak. Jadi saat gue nemuin hal baru atau hal lama, itu pasti banyak banget celahnya untuk dipelajarin, bener nggak? Iya. Gue juga tipe selama kita gabung sama orang yang baru kita kenal, pasti bakalan ketemu beberapa orang yang punya hobi atau punya pekerjaan yang beda dari kita. Nah, itu banyak banget hal yang menarik yang bisa kita pelajarin dari ketemu orang-orang kayak gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, elemen gue kayaknya air. jadi seneng aja gitu main di air. Iya. Naik sepeda hujan-hujanan. Jadi cocok.
Nah, lari hujan-hujanan, lari hujan-hujanan, Iya. free diving hujan-hujanan, basah-basahan. Gitu. Iya. Seru. Maksudnya masih kayak gue awalnya kan gue memang dari gunung terus ke free dive. Saat gue ke free dive gue nggak semata-mata ninggalin gunung, gue tetap masih naik gunung. Jadi nggak pindah-pindah, nggak kayak cuma ngikutin ini lagi musim apa nggak. Gue masih suka naik gunung. Karena gue hobi lari juga, jadi gue mixing tuh. Jadi trail running, gue lari jadi gunung. Jadi awalnya dulu di gunung, anak gunung, akhirnya tertarik sama free diving, akhirnya coba belajar. Iya. Ya. Jadi sampai kapanpun gue nggak bakal ninggalin hal yang gue suka gitu aja sih. Sip. Terus setup atau lu berencana untuk dari start awal 2016 ya, terus kemudian berjalan terus lu setup jadi aku pengen jadi instruktur nih. Itu sejak kapan dan sebenarnya karena apa gitu? Lu melihat ada peluang kah atau memang lu berpikir ayo udah deh gua coba aja. Kalau ditanya setupnya atau plannya, nggak ada plan justru. Iya. Menarik. Nggak ada plan, serius. Gue cuma pas baru kenal free dive, gue sempat mikir, gue mau ambil license AIDA 2, ini sertifikatnya buat apa? Buat ngelamar kerja juga nggak bisa ya kan? Tapi ternyata entah rezekinya atau memang Tuhan ngasih jalan hidupnya ke arah situ, ya gue jalanin aja. Tiba-tiba naik ke AIDA 3, terus naik ke AIDA 4, gabung ke Les Free Dive kan, terus ngasih Jason sampai 3 tahun tuh ngasistenin open waternya aja kan sama di kolam. Akhirnya Jason bilang, udahlah instruktur, ya udah berangkat ke Filipina, pulang bawa sertifikat. Oh iya, lu ke Filipina? Gak ada plannya. Ya lu ikut? Iya, gue masih sama JP. IC lu sama ini ya, sama JP berarti di Planet. Betul, sama JP di Planet Free Dive. Di Mall Ball. Di Mall Ball, iya. Itu juga penuh dengan tekanan ke sana gue. Kenapa? Apa itu? Ya karena kan gue masih kerja, gue punya cuti yang nggak unlimited, terbatas. Jadi gue harus kayak, wah gue cuma punya waktu 10 hari, 9 hari gue udah harus selesai, harus hari ke-10 gue udah harus pulang lagi. Dan syukurnya berhasil 9 hari lulus, pulang bawa sertifikat. Gila ya, padat banget itu berarti kelasnya. Wah gila, gue turun 6 kilo. Iya, gue aja kemarin. Karena pagi masuk kelas teori sampai jam 12, sisanya presentasi. Sampai jam 6 harus balik ke hotel, gue pelajarin materi yang dikasih JP, terus gue harus belajar lagi materi AIDA 2, 3, 4, sampai jam 12 malam baru tidur, pagi jam 6 bangun lagi, gitu terus 9 hari. Belum ada open water, aduh, terus harus bikin spesial presentasi, ya gila sih. Betul. Turun 6 kilo. Tapi oke lah, akhirnya lu pulang jadi seorang instruktur. Itulah yang kita bilang, yang saya selalu bilang bahwa jadi instruktur itu sebenarnya orang yang sudah jadi instruktur. Menurut gua dia secara mental dia udah ready, karena jadi seorang instruktur pun hanya dengan modal duit. Ya mungkin lu bisa cepat selesai ikut IC-nya ya kan lu punya duit, tapi proses untuk jadi instrukturnya itu asli capek banget. Asli. Betul. Mimpi lu di dunia free diving, Chan, yang belum lu capai, mungkin di dunia kompetisi kah, atau recreational free diving, atau lu ada cita-cita yang kira-kira 2020 kemarin gara-gara corona atau apa, mungkin 2021 bisa dijalankan lagi, ada nggak? Kalau cita-cita sih sampai jadi instruktur gini aja, apa ya, kayak senang, mimpi yang jadi kenyataan. Maksudnya gue nggak punya target untuk jadi instruktur, cuma dalam mimpi bisa nggak ya jadi instruktur. Nah ternyata jadi, entahlah dari mana doanya tiba-tiba jadi instruktur. Dan
kalau misalkan mimpi ke depan yang belum terwujud, belum dimimpiin atau belum diagendain, tapi yang gue dalam waktu dekat ini gue usahain pengen banget itu adalah membesarkan nama Hipokampus, karena kapan lagi Indonesia punya produk sendiri ya untuk freedive. Informasi detail tentang Hipokampus itu apa sih? Sekalian. Sebenarnya kan kita masih uji coba ya, uji coba prototype si wetsuit ini. Kalau misalkan bahan udah terus kita udah resmi pakai Yamamoto, udah kerja sama Yamamoto juga. Cuma nanti mungkin ya Maret atau April baru grand launchingnya untuk si wetsuit Hipokampus ini. Nantilah tunggu saat udah grand launching kita baru benar-benar informasiin semua instructor, semua community bahwa kita Indonesia udah punya wetsuit sendiri yang oke lah buat freedive dan scuba juga sih nanti niatnya. Jadi kalau memang ada produk lokal Indonesia yang sudah teruji, kayaknya itu lebih otomatis pasti harganya lebih ya bersaing lah, pasti bisa. Boleh lah nanti coba di up, siapa tahu rezeki kita bisa garap, artinya gampang lah bisa di follow ke kawan-kawan semua. Ngomong-ngomong ke pembicaraan kita lagi di awal, ngomong-ngomong soal ini zaman sekarang kan banyak teman-teman yang kepikiran untuk jadi instruktur, kayaknya enak nih Chan. Menurut lu nih menjadi seorang instruktur itu apa sih yang harus kita siapkan secara semuanya lah, karena kan kita harus selalu, mereka menuntut kita untuk selalu sempurna loh ya, berarti secara individu, personality, bekal apa istilahnya, konsep apa segala macamnya itu menurut lu harus seperti apa gitu untuk tuntutan untuk sebagai seorang instruktur ya, bukan hanya sekedar mengikuti IC course kemudian melengkapi dokumen-dokumen akhirnya siap. Selain itu kira-kira menurut lu apa gitu, ada nggak tips? Di yang gue alamin dan gue rasain ya di zaman sekarang, itu nggak seberat perjuangan instruktur di zaman dulu, kayak zaman lu baru jadi instruktur, zaman Jason jadi instruktur. Itu orang benar-benar masih awam kan sama freedive. Nah kalau sekarang kayaknya nggak seberat di dulu tuh perjuangannya untuk dapetin murid. Orang udah pada tahu nih freedive itu apa sih. Jadi tinggal diasah lah ya. Terus komunitas pun yang sekarang nih, yang gue lihat udah mayoritas ada freediver yang berlisensinya di dalam komunitas itu. Jadi bisa sharing, ngasih masukan, bisa sharing, lebih baik jadi freediver yang berlisensi. Kalau masukan buat yang baru mau jadi freediver sih, saran gue luangin dulu nih waktu 1, 2, atau 3 tahun kayak gue nih jadiin asisten instruktur aja dulu. Iya betul. Karena buat gue pribadi ya agak beresiko saat punya murid yang stuck di salah satu disiplin, misalkan nggak bisa equalize. Tiba-tiba si murid nanya, Pak, saya masalahnya equalize nih. Nah, saat si instruktur belum punya jam terbang tinggi, pasti akan jawabnya bingung, Pak. Ya. Contoh kasus. Nah, itu yang harus dihindarin. Nah, contoh kasusnya seperti itu. Itu yang harus dihindari. Jadi, kalau misalkan udah banyak sering ngasih instruktur, biasanya kan ketemu juga nih sama murid-murid si instruktur tersebut yang punya kendala, entah equalize, entah finning, entah duck dive. Nah, jadi untuk ngasih jawabannya luas dan si murid bakal terpuaskan daripada tiba-tiba muridnya mau nanya masalah pemberat aja, si instrukturnya jawabnya nggak meyakinkan nih. Nah, itu jadi menurut gua bakal mencoreng nama atau integritas si instrukturnya. Ya. Karena omongan di luar serem, Mbak. Tantangannya kita beda dulu. Kalau sekarang menurut gue agak susah karena orang zaman sekarang udah pintar-pintar. Nah itu juga jadi
jadi pisau bermata dua kan. Saat orang lebih pintar bisa jadi awareness-nya tinggi dan mau ambil course. Nah di satu sisinya dia bakal kritis. Betul. Dan gue merasa 2 atau 3 tahun terakhir ini memang orang-orang itu banyak orang loh Chan ya, maksudnya datang. Ada tipe orang memang yang datang 100% pengen belajar dengan modal nol. Ada orang yang pengen datang belajar, dia udah punya skill sedikit-sedikit lah. Ada orang yang sudah tahu, sudah paham, cuman datang pengen ngambil sertifikat, lisensi ya. Iya, tapi dengan ekspektasi yang tinggi sekali ya. Nah itu yang kadang bukan merepotkan sih, bukan merepotkan, tapi begitu dia datang, kemudian kalau gue kan misalnya dapat orang nih 3 orang, gue nggak pernah lihat lu jago, lu nggak jago, gue anggap semua sama rata, nggak ada yang jago. Ya, pukul rata. Begitu dia dikasih perlakuan yang agak sedikit berbeda, kadang dia merasa kok cuma begini doang. Nah itu kadang yang menurut gue sih, maksudnya lu kalau mau yang lebih nanti ini kan lu ada stepnya ada basic. Nah sebenarnya itu saja, jadi ekspektasinya teman-teman yang kadang di luar dari kita punya pikiran. Ada satu poin yang menurut gue cukup penting juga, gue minta opini lu sebagai seorang instruktur. Kan menurut lu sebenarnya selain personality dia sebagai seorang instruktur, sebagai tuntutan dia sebagai seorang instruktur yang dia harus begini, harus pintar, harus begini apa segala macamnya, menurut lu kemampuan untuk menjual atau bahasa sekarang ya digital marketing atau apa segala macam, menurut lu penting nggak sih, atau kita tetap harus rasanya kita tetap harus idealis nih, kita jangan posting sosial media apa segala macam. Dari sudut pandang lu gimana Chan? Kalau kita ngikutin idealisme kita lapar kayak zaman sekarang. Iya, lapar beneran. Kecuali gue orang kaya nih, tidur aja tuh duit ngalir, mungkin gue bakal idealis. Nggak mau gue. Tapi ya karena butuh duit ya kan, ya mau nggak mau kita singkirin dulu nih. Bukan berarti jadi murahan ya, tapi kita kemas idealisme kita mengikuti zaman. Kalau gue sih gitu. Ya, idealismenya mengikuti zaman. Kalau memang nggak mau posting kayak orang-orang, ya dikemas. Mungkin postingannya sebulan sekali, atau sekali posting tuh buat menutupi schedule per bulan. Contoh misalkan gue posting hari ini nih tanggal 1 Januari. Nah, gue tuh posting schedule ngajar selama 1 bulan ke depan. Jadi orang nggak perlu ngeliat postingan kita terus. Jadi dikemas secara elegan lah. Jadi jangan terlalu sering juga, tapi jarang pun. Kalau memang mau ikutin idealisme, jarang, tapi informasi yang masuk detail. Ya gue bukan orang sih ya, bukan orang marketing juga, jadi nggak terlalu jago masalah gitu. Cuma gue lebih cenderung ngikutin pasar aja. Jadi seidealisnya gue bakal ngikutin zaman. Jadi menurut gue nggak perlu khawatir bagi instruktur yang nggak tergabung dalam sekolah-sekolah yang udah berdiri lama ya. Bangun pelan-pelan, bikin komunitas, atau masuk ke komunitas yang udah ada di daerahnya, entah di Cikarang, Freediver Cikarang, Freediver Bogor, bikin aja, pasti akan ada yang ambil license kok. Betul. Masih ada satu sesi terakhir, kita main games. Gue bakal tanya cepat, gue jawabnya juga dengan cepat. Hanya beberapa pertanyaan saja, gue sudah siapin di sini. Ican Kardus, lu lebih memilih jadi atlet atau jadi pengajar? Pengajar. Ini pertanyaan umum gue kasih ke semua kawan-kawan kemarin yang sempat gue ini. Beda-beda sih pertanyaan mereka. Kemudian yang kedua, lu lebih memilih naik gunung atau pergi ke laut, open water? Wah berat.
Waduh. Gunung. Gunung ya. Gunung. Gunung. Ngecamp di gunung atau ngecamp di pinggir pantai? Di gunung. Di gunung. Iya. Iya. Monofin atau CNF? CNN. CNF ya. Makan daging atau sayur? Vegetarian atau makan segalanya? Daging. Daging ya. Sama. Daging. Terus yang terakhir Chan, lu lebih memilih static apnea atau free immersion? Static apnea. Static apnea. Oke, itu aja sih pertanyaan dari gua. Sebenarnya cuma untuk fun aja sih. Fun. Mantap. Thank you. Oke, teman-teman, jadi seperti itu perbincangan saya dengan Ican Kardus Sutiswan, salah satu instruktur yang tergabung di Let's Freedive Indonesia di Jakarta, biasa beraktivitas di kolam Tribuana Dive Center di Cijantung. Kalau kalian pengen join course atau pengen training atau apa segala macamnya, kalian bisa langsung searching di Instagramnya Let's Freedive Indonesia. Kalian bisa langsung dapat informasi di situ. Ya kurang lebih perbincangan saya dengan Ican seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Kalau kalian suka, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian biar teman-teman semua bisa update informasi tentang dunia freediving. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Selamat tahun baru buat kawan-kawan semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.